Langsung diganti Yasinan bro. Jelas banget loh. Kok bisa ada? Dia lagi nyalain lilin kali ya, makanya bisa terang banget gitu. Selamat datang di Nyeram Serem Reaction bersama gue Gina, satu biasa dipanggil Geras. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini gue bakal nyeritain ke kalian 8 teror menyeramkan yang terekam di kamera. Yap, gue bakal kasih tahu kayak faktanya, tapi kita juga bakal reactionin gitu ya. Jadi kayak ini gue belum tahu videonya sama sekali, jadi ini bakal seru banget. Sebelum itu, video ini kalau udah di-upload, gue udah launchingin produk baru gue, yaitu Dambaci Nyerem Shake guys. Ini adalah bola-bola aci yang makannya itu pakai saus makaroni nyerem. Terus kalian shake kayak begini guys. Pokoknya enak banget. Kalian bisa lihat lah video-video gue yang lagi makan ini di TikTok. Dan ini udah launching. Mungkin nanti kita juga sempilin di sini, di bawah sini keranjang kuningnya. Ya, jadi bisa langsung dibeli di situ, oke? Nggak usah banyak basa-basi. Ini gue udah nggak usah sebutin ini enak apa kagak. Ini udah pasti enak coy, karena sausnya itu sama ya kayak yang makaroni yang pedes. Sembari Fadil geser itu ya guys, ini gue mau bacain komen dari video 6 teror yang terekam jelas di kamera. Ini dari si Ulis Miki ngomong kayak gini. Di Indonesia masih bukan hantu tapi temen usil katanya. Betul juga coy. Kadang di Indonesia itu orang-orangnya bukan yang kayak hantu yang menyeramkan banget kayak begitu, tidak. Tapi kadang yang menyeramkan itu adalah manusia yang kadang kita sebut adalah teman. Terus yang selanjutnya ini ada yang ngomong yang siapa nih namanya nih? Ya ini namanya panjang. Kak, video terakhir selipan pintu kayak ada muka terus orang lewat. Sumpah semoga dibaca nggak bohong, tapi entah kenapa aku halo apa-apa aku lihat gitu. Mungkin dia ngelihat kayak di sini kan. Di sini kan ada pintu nih kan. Pintunya agak kebuka. Abis itu ada yang lewat gitu kali ya. Enggak, itu manusia guys, tenang aja lah. Kalau gue sih nggak yang ngadi-ngadi. Itu manusia. Itu mungkin mbak gue, adek gue, ponakan gue, Fadil lah semuanya yang bisa lewat di situ ya. Kalau ada muka, coba tolong di screenshot nanti dikirim ke DM gue ya. Oke, yaudah nggak usah banyak basa-basi. Perhatiin sampai terus dan tonton videonya sampai habis. Jadi video pertama ini ada anak muda lagi ngumpul-ngumpul habis puasa gitu kan ya guys. Mereka ini kayak lagi ngomong serius, lagi ngomongin soal agama gitu ya. Jadi pas waktu ngumpul-ngumpul begini, mereka ini ngomong kalau udah nggak bulan puasa, setan itu udah nggak dibelenggu dong gitu kan. Kayak bertanya-tanya mungkin ya. Topiknya ya seputar itu gitu ya guys. Tapi pas mereka lagi asik kayak lagi ngobrol-ngobrol satu sama lain, tiba-tiba ada yang mau ikut ngobrol guys. Lu harus tonton aja dulu nih videonya, yuk kita tonton yuk. Pas lagi nongkrong nggak sengaja nge-video temen lagi ceramah, masih ada yang ikut nongkrong. Yang wis luwih soleh luwih karo Gusti Allah iki kan kayak bali lantaran Mbah sapa iki kan njaluk tolong akeh disampaikake kono kuwi kan. Oke, lah saiki kok ngene misalnya kene kamar mana ini? Iya iya. Kowe doang karo Gusti Allah ta? Gue nggak berani lihat. Ora apa siji ping loro dikabulke langsung. Iya. Nggak berani lihat, tapi mau lihat lagi. Kamar mana ini? Jelas banget loh. Jelas banget loh, dia diem aja di situ. Dia geraknya dikit. Dia gerak dikit nih. Dia kayak gitu guys, dia kayak gerak dikit guys. Sumpah merinding loh. Merinding loh. Nggak suka loh. Alamak, serem. Bye, thank you, next. Tapi kalau misalnya kita bisa zoom nih ya guys, emang mukanya tuh kelihatan kayak pucat, terus rambutnya panjang, warna hitam rambutnya ya, dan dia tuh natepin dulu kayak gini loh. Serem coy, maksud gue kayak serem coy. Oh, nyerem meter gue udah bisa sampai 50% nih. Serem. Nyerem meter lu berapa guys? Coba komen. Yuk lanjut video selanjutnya. Lu pernah nggak nih guys, pas waktu bulan puasa terus kayak bangunin orang-orang lagi sahur gitu ya guys, keliling-keliling komplek kayak sahur gitu, pernah nggak guys? Arak-arakan sahur gitu ya guys. Nah di video selanjutnya ini ada seorang pemuda yang lagi ngebangunin orang sahur, dia lagi arak-arakan gitu, tapi mereka ini nekat lewat rumah yang katanya itu angker banget, yang dimana ini rumahnya rumah kosong coy, dan mereka lewat situ. Lu tahu pas di video ini lagi asik kan ya guys, ada sesuatu di rumah kosong itu guys. Yuk kita lihat, perhatiin rumahnya ya guys, berarti ya guys. Apa ini sudah kalau sudah? Mana yang kosong ya, rumah kosong mana? Apa yang tadi udah lewat? Gajah bunga Jui. Hah? Zooming dah. Langsung diganti Yasinan bro.
Jelas banget loh. Kok bisa ada? Dia lagi nyalain lilin kali ya, makanya bisa terang banget gitu. Jelas banget loh. Dia kayak lagi awalnya gitu. Langsung diem guys. Dinyanyiin itu langsung diem guys. Oh my god, dia gerak guys. Guys, dia ngeliat kita guys. Ini orang-orang karena jauh, habis itu dia rame-rame, makanya bisa kayak gitu ya. Nice. Asli serem banget sih. Apalagi pas waktu awal-awal ini, awal-awal kelihatan, itu dia tuh kayak baru nyadar gitu kan, tadi dia kayak lagi asik sendiri kan itu. Tuh. Dah, terus tuh nengok ke sini, nyadar tuh dia lagi gini-gini ngapain, guys? Pas lagi nyadar kalau dia udah ketahuan, dia langsung diem. Berusaha sembunyi dulu, terus dia langsung ngeliat lagi. Terus dia diem pas waktu dilantunin ayat Al-Quran, guys. Gila. Zooming dah, matanya itu kelihatan banget jelas coy. Dia kayak lagi nyalain lilin atau something ya. Kayak menurut gue itu kayaknya bukan hantu, tapi kayak orang yang ngelakuin ritual di dalam rumah kosong gitu loh guys. Which is lebih menyeramkan. Kalau hantu kan bisa pergi. Kalau orang yang melakukan hal-hal yang kayak haram kayak gitu tuh lebih... Bos, sebelum lanjut pastiin kalian subscribe dulu ya guys. Bantuin gue sampai 1 juta subscribers. Dan jangan lupa likes-nya juga sampai 1 juta. Oke, lanjut. Lebih menyeramkan bro, karena kayak kagak bisa kita apa-apain ya kan, kecuali kita jauhin. Merinding gua ngeliatnya, itu serem banget. Mana mukanya apa sih, apa itu kuyang ya? Menurut lu itu apa? Coba komen. Oke, video selanjutnya ini datang dari warga Depok ya guys. Jadi warga Depok ini ceritanya ada salah satu jembatan yang bersejarah, namanya Jembatan Panus. Dibangun di tahun 1917 oleh kayak Insinyur Andres Laurens ya, orang Belanda gitu ya. Nah, jembatan ini umurnya sekarang udah 100 tahun lebih guys. Nah, kata warga sekitar, emang bener orang yang namanya Panus ini, maksudnya jembatan ini kan di atas namakan Panus ya guys. Itu karena dibangun oleh Stephanus Laurens ya kan. Stephanus, siapa Stephanus? Pokoknya Stephanus ya kan. Nah, akhirnya dinamain jembatannya ini Stephanus. Nah, kenapa bisa ada teror Opa Panus di sini? Karena Opa Panus yang ngebantuin ngebangun dan juga ngejagain jembatan ini, nge-slay dirinya sendiri di jembatan ini guys, pas waktu genjetan Belanda ya kan. Nah, nggak lama setelah itu istrinya yang orang Depok asli itu juga nge-slay dirinya di jembatan ini juga des. Makanya dari situ banyak orang yang ngomong kalau di jembatan ini tuh ada Opa Panus terornya, yaitu kayak ya udah orang-orang yang serem gitu loh, kakek-kakek serem gitu guys. Dan bukan cuma itu doang, banyak banget terornya di sini guys, karena udah umur 100 tahun gitu ya. Ada Mbak Eti, abis itu ada banyak banget lah kayak pendekar hitam juga di tahun 1080-an, di tahun 1090-an, penumpang goib. Nah, ini ada satu video yang dimana ada orang yang lewat jembatan Panus itu, terus kayak dia ngeklakson permisi, taunya ada sosok di jembatan itu. Yuk kita lihat. Serem banget thumbnailnya. Gak enak anjir gue. Itu kayak gitu mas, serem banget. Bre. Aneh sih. Di jembatan tiba-tiba ada kayak gitu. Emang kalau malam jembatan itu serem ya guys. Apa kalau udah sepi banget gitu tuh serem guys. Hawanya benar-benar, karena itu di bawahnya itu jembatan Ciliwung, Sungai Ciliwung. Jadi hawanya itu kayak bener-bener lu lagi ada di sungai yang gede banget gitu. Terus tengah-tengah jembatan itu kan gak terlalu besar juga ya guys. Terus ujung-ujungnya tuh pinggir-pinggirnya itu tuh semuanya tuh hutan. Jadi bener-bener tegang banget. Oke, video selanjutnya ini adalah video perempuan ya. Jadi dia ini kebangun tengah malam jam 3 gitu. Itu bukan tengah malam lagi, hampir subuh ya guys. Dia tuh lapar guys, kebangun lapar. Akhirnya dia pergi ke dapur. Nah, karena kakaknya itu TikToker, jadi semuanya dikontenin guys. Terus dia ngerekam satu kejadian yang dialamin sama adeknya ini yang aneh banget. Tapi BTW, kalau lu misalnya nih tengah malam lu lapar guys, tengah malam lu lapar, kebangun, terus tiba-tiba pengen makan, nggak usah ragu, nggak usah cemas, nggak usah takut. Sedialah makaroni nyerem di kamar kalian. Karena makaroni nyerem ini cuma tinggal dimakan ya guys. Tinggal buka, tuang, makan, udah itu isinya 100 gram. Sausnya 70 gram. Kalau malam-malam jangan ditambahin semua, kepedesan nanti ya guys. Tapi kalau lu demen pedas ya udah nggak apa-apa. Abis itu lu aduk pakai sendok yang udah kita kasih juga nih, yang kayak begini ya kan. Udah nggak usah lu keluar kamar. Makan di kamar udah kenyang, tengah malam juga udah aman. Kalau lu beli makaroni nyerem, coba aja lu cek itu keranjang kuningnya ada apa kagak. Kalau kagak ada, berarti lagi sold out. Kalau ada ya udah langsung aja dibeli. Gak usah banyak-banyak mikir. Nanti kalau sudah sold out kamu mau nunggu lagi. Ya udah, gak usah banyak ngomong. Mari kita tonton video selanjutnya.
Penampakan tertangkap kamera jam 3 pagi. Gue baru lihat depannya, udah kaget gue. Gue nggak suka sama yang ngintip kayak gini. Fadil nih apa ngintip-ngintip semua sih? Wow, masih di sana sedikit dan Bapak. kita langsung aja. Bro, kok bisa sih lurus banget kayak gitu? Gue kaget karena si mbaknya teriak dia tuh gak suka. Mbak, kaget. Terus apa selanjutnya? Kenapa dipotong begitu saja? Saya kepo. Nggak apa-apa. Ya intinya si mbaknya, padahal itu terang ya mbak, tapi bagian tangga gelap sih. Cuman ya serem sih mbak. Udah gitu kenapa bisa dia bener-bener vertikal gitu ya guys? Kalaupun itu manusia itu hebat banget sih. Gila. Tadi ada jump scare jadi nyermeter gue 100% ya. Kalian berapa persen? Coba komen. Oke, video selanjutnya ini lumayan viral nih ya di TikTok ya guys. Nah, siapa nih dari kalian yang anak-anak sekolah itu suka ikut ekskul di sekolah? Siapa? Saya. Dulu gue juga ikut banyak ekskul guys. Banyak banget. Salah satunya adalah pramuka. Nah, biasanya kegiatan ekskul yang pramuka ini kan suka nginep di sekolah gitu ya guys. Suka sampai malam latihan dan lain-lain gitu kan. Nah, ada nih suatu kejadian di video ini yang dimana siswa pramukanya abis kegiatan gitu, dia kaget karena ngelihat ada sosok yang lompat-lompat di salah satu ruangan yang ada di sekolah, salah satu kelas ya, mungkin kelas atau ruang guru nggak tahu ya. Terus dia langsung inisiatif untuk nge-video ini guys. Mari kita lihat. Nengok sini bro. Itu dia loncat-loncat terus dia nengok sini bro. Jadi dia membelakangi, itu dia lagi ngebelakangin guys. Rambutnya panjang hitam semua gitu. Abis itu cek, mukanya putih bro. Kata gua teh ini serem. Mengapa sih pas waktu gua pramuka juga dulu kan sempat nginep gitu ya beberapa kali waktu gue SMA, SMP. Waktu gue SMA gue pernah jadi dewan ambalan guys, ya kan? Gue pernah tuh jadi pengurus pramuka. Emang kita tuh pulangnya kayak selalu malam, selalu maghrib. Cuman ada di suatu ketika kita itu nggak boleh pulang selewat maghrib. Jadi kalau udah maghrib kita udah harus diusirin dari sekolah gitu guys. Amannya seperti itu guys. Ya, oke, selanjutnya. Ini video selanjutnya itu ada bapak-bapak yang dia itu kaget karena si bapak ini ngelihat ada seekor pocong yang ada di dalam kamarnya. Anehnya ya, anggota keluarga yang lain itu nggak ada yang ngelihat guys, cuma si bapak ini aja. Makanya si bapak ini tuh ketakutan setengah metong ya guys. Nah karena penasaran, akhirnya orang yang lain yang nggak ngelihat ini ngerekam lah guys ya, masuk tuh ke dalam kamarnya tuh, direkam. Awalnya untuk bertujuan kayak nggak ada apa-apa, bapak ini udah kita rekam, bapak ini ngehalu apa gimana gitu kan. Awalnya begitu ya guys. Tapi lu tahu setelah dilihat direkam apa yang tunjukkan, mari kita lihat ya. Katanya sih ini jelas banget. Mana coba di kamera iya tuh? Karena di kamera ada nggak katanya? Wah bapak. Orang pakai kamera gitu. Bikin rame. Mana? Mau lihat lagi, mau lihat lagi. Si bapak yang baju pink itu nggak lihat katanya guys. Anakku pada nangis, ketakutan. Ada guys, jelas tadi ya. Lihat muka pocongnya. Jelas banget itu muka pocongnya. Jelek, jelek. Bau nggak? Soalnya biasa pocong itu bau bangke. Jelek guys. Bye bye pocong. Dadah. Menurut lu itu beneran apa kagak? Atau mereka cuma ngeprank itu ya? Yang rekam sama si bapak baju kuning itu cuma ngeprank. Kalau beneran itu jelas banget bro. Soalnya kayak terlalu real untuk beneran real gitu. Paham gak sih? Ya gitu lah guys ya. Menurut lu beneran apa enggak? BTW kemarin kita juga ada tuh untuk keloncengin bobot sih ini kan. Kan ada si Pocut kan. Nah si Pocut itu kita juga dandanin lucu. Paham gak sih maksud gue yang tadi gue bilang kayak pocong itu terlalu terlihat beneran real kayak manusia yang lagi didandanin gitu. Nih gue kasih tunjuk nih. Kemarin kita juga dandanin pocongnya. Kayak gini, kayak terlalu real.
Ya kan? Jadi kayak kalau jelas banget kayak gitu itu terlalu real guys. Menurut gue sih itu ngeprank aja sih mereka. Iseng lah. Tapi kalau menurut lu kalau itu beneran pocong beneran, coba kasih tahu gue alasannya di komen. Oke? Video selanjutnya yuk. Oke, jadi video terakhir ini dari warga Malaysia. Banyak ini ya teman-teman kita dari Malaysia. Salam kenal semuanya. Halo dari Indonesia. Salam. Komen dong yang dari Malaysia. Jadi ada seorang pria yang lagi solo hiking. Awalnya dia kayak nggak ngerasa kayak ya nggak apa-apa gitu, biasa aja, mana dia udah sering juga gitu kan naik gunung gitu ya. Tapi pas waktu dia masuk ke suatu daerah yang ada di gunung ini guys, itu kayak daerah perhutanan gitu. Kupingnya dia itu ngerasa panas dan akhirnya dia keluarin kameranya, dia rekam nih ada apa di situ dan ada sesuatu. Yuk kita lihat. Sambil kita naik hutan, kita Masih siang loh dengan guys. zikrullah, ayat ruqyah. Jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Diketawain. Terus dia bilang, lihat orang itu. Kayaknya ini gara-gara masa itu bagus ya dia zikir pas waktu naikkan nasi hantunya ini berusaha untuk supaya si mas yang nggak zikir gitu, kira digangguin. Padahal tadi lengok belakang sendiri loh dia. Dan suaranya tuh kedengerannya deket. Belakangnya itu bener-bener kosong tuh, sampai ujung situ juga kosong. Tapi kedengeran deket banget bro ya. Aduh, aku deg-degan sih, takut sih. Oh ini dia ngomong terrecord suara nenek-nenek. Kata gunung ini banyak perkampungan bunian. Oh masalah di sebuah hiking beda jauh. Biasalah kalau seorang mesti kita nyanyi atau baca apa yang kita tahu waktu tengah hari lagi tempat rahasia. Oke guys, jadi mereka masih emang ya orang Malaysia itu kan deket-deket sama orang Sumatera ya guys. Bunian itu adalah suatu kelompok atau makhluk goib. Dia itu seperti manusia, dia itu beranak pinak, dia berinteraksi, dia bermasyarakat, dia banyak banget. Itu biasanya rumahnya di hutan-hutan dan rumahnya itu nggak bisa dilihat pakai mata telanjang manusia guys. Tapi bunian itu bisa memilih untuk bisa ngelihat kita, gitu loh guys. Jadi dia itu bisa gangguin kita. Nah biasanya yang mau digangguin itu orang-orang itu ditarik ke dunianya gitu loh guys. Mau ditarik ke dunianya dan nggak bisa pulang lagi. Ini untungnya si masnya benar-benar nggak hirauin sama sekali gitu. Biasanya kalau dihirauin dia manggil-manggil ketemu lah, abis itu dibawa lah jalan-jalan, abis itu dikasih makan udah nggak bisa balik lagi gitu, katanya gitu ya guys. Itu adalah orang bunian. Itu dari Sumatera juga banyak ya guys. Gue udah pernah ceritain waktu itu di TikTok. Mungkin kalau lu pengen gue menginvestigasi tentang perhororan gitu ya guys, kayak misalnya orang bunian itu kan banyak banget tuh ininya kan, rentetannya kayak orang bunian itu apa sih dan lain-lainnya, terus misteri sampai sekarangnya kayak gimana. Kalau lu pengen ada segmen kayak gitu, alias sebenarnya udah pernah dibikin dulu namanya Gincu ya, Gina investigasi bersama Cucu. Coba lu komen ya supaya gua pikirin lagi. Apakah kalian tertarik dengan itu? Kalau tertarik ya saya turuti guys ya. Yaudah sampai sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share video ini, subscribe dan nyalain notifikasinya ya guys. Terus jangan lupa dibeli boboci nyerem shake-nya dan juga makaroni nyeremnya. Semoga kalian suka. Kalau mau taruh review-review di komen juga boleh. Ya udah, sampai jumpa guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.